Halo semua, balik lagi sama gue Aldi, dan di kali ini gue mau sharing seputar pembahasan bisnis, yaitu dengan judul pengalaman lo ternyata bahan sharing yang paling powerful untuk orang lain. Nah, jadi artinya di sini gue mau bahas seputar dari tema public speaking ya teman-teman. Nah, cuma public speaking ini yang dimana lu sharing dari pengalaman lu. For information gitu ya, pengalaman beberapa waktu ke belakang, gue ada sharing di salah satu universitas di kota Bandung, yaitu di Unpar, dan gue dipilih atau di-invite sebagai salah satu dosen tamu. Nah, di sana gue sharing seputar dari pengalaman gue, yaitu tentang digital marketing. Gue bantu sharing teman-teman semua mulai dari funnel marketing sampai gimana sih action plan di marketplace. Nah, di sini pertanyaannya gitu ya, gimana sih akhirnya gue sebagai business owner itu bisa memulai menjadi public speaker atau public speaking, dan sampai akhirnya bisa mahir itu gimana ya? Jadi pertanyaannya ada dua. Yang pertama gimana bisa, dan kedua gimana bisa mahirnya gitu. Nah, kalau misalkan dibilangin bisa, menurut gue jawabannya yang pertama adalah jam terbang ya. Nah, yang dimana jam terbang ini gue mulai pertama kali public speaking pasti start dari hal-hal kecil. Mungkin mimpin rapat, mungkin mimpin doa, atau misalkan mungkin mimpin komunitas yang dalam tanda kutip itu kecil. Nah, di sini belajar untuk public speaking. Nah, start ke dunia profesional di mana mungkin udah mulai punya tim. Waktu dulu gue sempet join salah satu komunitas yang dimana mungkin dilatih sebagai MC, dilatih juga sebagai pemimpin rapat gitu ya, dilatih juga sebagai trainer atau public speaker di sana. Nah, di sini jadi jam terbang buat gue. Apakah pengalaman public speaking gue pertama itu bagus? Jelas tidak. Di awal pasti juga ancur-ancuran, banyak belepotannya, groginya, kalau diliatin orang bakal seperti apa dan gimana. Nah, cuman dari jam terbang yang makin lama makin biasa, akhirnya pun jadi mahir. Jadi jawabannya kenapa bisa dan mahir, itu adalah jam terbang. Yang awalnya mungkin jelek dulu, tapi akhirnya bisa terus improve dan menjadi hal yang baik. Nah, terus cara step by step-nya, kalau misalkan dijabarin dari langkah ke langkahnya, adalah gimana sih lo bisa mempersiapkan public speaking yang matang ya. Nah, yang pertama ya menurut gua adalah start dari pengalaman. Karena sebenarnya dari pengalaman itu adalah yang bisa obrolannya bisa lebih deep ya. Nah, cuman selain dari pengalaman, lu juga perlu siapin yang namanya materi. Nah, dari materi ini ya pasti yang jelas harus ada materi utama yang mau lo bagiin sesuai dengan tema yang ditentukan ya. Misalkan tema lagi digital marketing, ya lu bahas seputar itu, dan dari digital marketing ini lu bisa sharing dari pengalaman lu. Contoh, supaya teman-teman lebih kebayang. Kalau misalkan kemarin gue ada salah satu pembahasan itu adalah seputar dari live streaming gitu ya. Nah, di live streaming sendiri, gue tuh menceritakan pengalaman gue saat gue berbelanja sebagai seorang konsumen dari live streaming itu seperti apa. Nah, jadi ketika gue menceritakan hal tersebut, itu kan pengalaman yang gue sharing secara pribadi. Nah, sehingga audiens gue yang pada saat gue menjadi public speaker itu lebih kebayang, oh ternyata live streaming itu ada hal ini dan itunya ya, gitu. Nah, otomatis dari pengalaman ini ternyata menjadi hal yang paling powerful buat audiens kita, gitu. Nah, terus kunci public speaking gue ya. Nah, jadi kalau kunci public speaking gue sendiri adalah gue pertama itu selalu menyesuaikan sama audiensnya sendiri. Audiensnya sendiri itu adalah apakah Gen Z, apakah Gen X, milenial, atau mungkin baby boomers gitu. Nah, ketika misalkan gue berkoordinasi atau mungkin berkomunikasi sama mereka gitu ya, gue akan menyesuaikan dari pembahasan atau tata bicaranya. Terus yang kedua adalah gue selalu memPOV-kan gitu ya. Kalau misalkan audiens gue ini adalah orang yang sebenarnya baru tahu seputar informasi tersebut. Jadi gue seringkali memberikan perumpamaan yang cukup mudah sehingga orang itu akan lebih kebayang. Sebagai contoh, buat teman-teman semua, kalau misalkan di marketplace itu kan ada istilah yang namanya traffic, istilah yang namanya konversi, istilah yang namanya GMV gitu ya. Nah, ini mungkin buat banyak orang yang masih awam itu nggak ngerti istilah traffic, omset, atau GMV, atau konversi itu apa gitu. Nah, ini gue ilustrasikan. Ilustrasinya adalah seperti ini contohnya ya. Kita anggaplah punya toko offline. Nah, toko offline ini didatengin. Nah, didatengin itu sama orang. Nah, didatengin sama orang misalkan ada 3-5 orang gitu ya per harinya. Nah, artinya traffic toko lu itu adalah 3-5 orang. Nah, ini gue kasih ilustrasi demikian supaya calon audiens itu lebih mengerti. Oh, maksudnya traffic itu adalah pengunjung ya gitu. Nah, jadi itu salah satu kunci gue. Terus yang ketiga adalah gue membagikan pengalaman pribadi gue. Nah, pengalaman pribadi gue itu ya tadi contohnya kayak live streaming, contoh pas gue berbelanja, contoh pas gue punya toko, gue ceritain gitu. Setting itu lebih baik settingnya misalkan setting ads-nya, lebih baik setting misalkan promonya, lebih baik misalkan setting affiliate-nya. Nah, setting affiliate itu baiknya berapa persen? Nah, terus kasih sampel atau enggak. Terus setting ads, budgetnya berapa? Produknya berapa? Yang ratingnya udah berapa? Nah, jadi lebih ke banyak sharing dari pengalaman. Nah, jadi
Nah, itu adalah kunci penting dari gue. Ada 3 tadi ya. Terus gimana sih cara perbanyak jam terbang ya? Karena tadi kalau misalkan ditanyain gimana bisa dan gimana akhirnya bisa mahir, itu jawabannya jam terbang. Nah, kalau misalkan dari gue sendiri, ikut yang namanya komunitas. Karena kan kita sharing harus ke komunitas. Kita sharing pun harus ada audiensnya gitu. Nah, buat teman-teman, kalau misalkan yang nyambung sama materi yang sebelumnya adalah tentang komunitas, komunitas ini bakal bantu banget untuk kita connecting sama orang-orang yang mungkin butuh sama materi kita, butuh sama pengalaman kita gitu. Nah, jadi buat teman-teman semua gimana cara perbanyak jam terbang? Ya perbanyak komunitas. Karena kita nggak pernah tahu komunitas mana yang butuh sama public speaking kita dan kita bisa coba sharing berbagi di sana. Terus buat business owner, apakah public speaking ini adalah hal yang penting? Menurut gue sih opsional ya. Jadi bisa penting bisa enggak. Mungkin ada beberapa business owner yang mungkin lebih memilih untuk di belakang layar. It's okay. Tapi mungkin ada business owner yang mungkin memilih untuk di depan layar atau mungkin lebih ekstrovert gitu ya. Tapi intinya yang mungkin mau gue highlight adalah ketika kita menjadi public speaker pasti ada benefit-benefit tambahannya. Ya benefit tambahannya apa? Ya mungkin kita jadi lebih kenal, kita mungkin bisa lebih cepat menumbuhkan bisnis kita gitu ya. Karena kan kita public speaker, otomatis kita terbiasa untuk ngomong di depan umum. Yang which is kita juga akan terbiasa untuk berkomunikasi sama karyawan kita gitu. Kita bisa membagikan visi misi, membagikan langkah, membagikan cara, membagikan strategi dan sebagainya. Public speaking yang bagus otomatis bisa melakukan hal demikian. Nah, jadi otomatis buat para business owner yang emang punya kemampuan public speaking gitu, start untuk perbanyak jam terbang dan sharing aja dari pengalaman lu. Karena dengan pengalaman lu ternyata itu adalah hal yang paling powerful buat orang-orang. Karena mereka belum tentu pernah mengalami hal-hal tersebut. Dan terakhir, gue mengajak buat teman-teman semua yang mau belajar public speaking, start aja dari jam terbang. Jadi jangan takut salah, karena public speaking pertama lu itu pasti busuk. Gak apa-apa, tapi terus improve dan terus pelajari. Itu aja dari gue. Semoga sharing ini bermanfaat buat business owner semua dan see you buat teman-teman semua.